Pada Februari tahun 2022, ketegangan yang telah berlangsung lama ini mencapai puncaknya. Ketika Rusia melancarkan invasi militer ke Ukraina, invasi ini menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas dan juga gangguan besar kepada berbagai sektor, termasuk juga pada sektor pangan. Rusia dan Ukraina adalah 2 dari 5 eksportir gandum terbesar di dunia, dan gangguan ini memiliki dampak yang besar pada pasokan gandum global. Halo semuanya, selamat datang di video kami yang membahas tentang dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap keamanan pangan di negara importir gandum. Saya Dinda Cynthia Mutiara Dewi bersama teman-teman saya di sini ada Fathihatulira Putri Ananda, Gracia Fidile Waluyo, Mutia Kayla Azahra dan juga Tiara Putri Andini. Hadir di sini untuk membahas topik ini bersama-sama. Silakan simak video kami. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada 2014 dengan aneksasi Crimea dan eskalasi di Donbas telah mengguncang politik global. Dampaknya pun meluas hingga ke negara-negara importir gandum seperti Mesir, Turki, China, Indonesia, dan lain-lain. Pasokan gandum terganggu, pasar global kacau, dan harga pun ikut melonjak. Untuk memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi, negara-negara ini harus berpikir cerdas. Diversifikasi sumber pasokan dan meningkatkan kerjasama internasional menjadi solusi utama. Meski tantangannya cukup besar, langkah ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan memastikan bahwa sumber pasokan pangan tetap aman. Dalam sebuah konflik, pasti ada aktor yang terlibat di dalamnya, baik berperan secara protagonis maupun antagonis. Jadi, siapa sebenarnya yang jadi dalang dari konflik ini dan siapa saja yang terkena dampaknya? Mari kita bahas. Ukraina sering disebut sebagai lumbung roti Eropa, dan Rusia, salah satu produsen gandum terbesar di dunia, merupakan aktor utama dalam produksi gandum global. Mereka menyumbang lebih dari 1/3 ekspor gandum dunia. Tetapi ketika konflik antara kedua negara ini meletus, ekspor gandum menjadi terganggu. Pelabuhan-pelabuhan diblokade, ladang-ladang gandum dihancurkan, dan rantai pasokan global menjadi kacau balau. Maka dapat ditetapkan bahwa Rusialah yang menjadi aktor antagonis dalam kasus ini. Kenapa? Karena Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia telah memutuskan untuk melakukan invasi ke Ukraina pada Februari 2022 kemarin. Tidak hanya Rusia, Presiden Cina Xi Jinping pun ikut membantu melancarkan aksi Rusia dengan mengirimkan bantuan militernya. Akibatnya, muncul aktor protagonis yaitu Ukraina dan beberapa negara lain sebagai pihak yang terdampak dalam konflik ini, seperti Mesir, Turki, dan juga Indonesia. Negara-negara ini sangat bergantung pada impor gandum dari Rusia dan Ukraina untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik mereka. Ketika pasokan terganggu, mereka menghadapi krisis ketahanan pangan yang serius. Maka, organisasi internasional seperti PBB, WFP, dan juga FAO ikut serta membantu memberikan pasokan pangan kepada negara yang terdampak. Oke, aku lanjutin ya. Tentu aja di dalam sebuah konflik pasti ada tantangan yang dihadapi oleh berbagai aktor, dan saat ini aku mau jelasin apa aja sih tantangan yang dihadapi sama negara-negara yang terlibat dalam konflik Rusia dan Ukraina. Yang pertama ada Ukraina. Perekonomian Ukraina telah kehilangan lebih dari 30% PDB setelah invasi Rusia pada tahun 2022. Migrasi besar-besaran orang-orang dari Ukraina juga memperburuk situasi yang ada. Sekitar 6 juta warga Ukraina mengungsi ke negara lain di Eropa akibat invasi Rusia. Berbagai tantangan dialami Ukraina, seperti gangguan rantai pasokan, penurunan ekspor ke pasar Rusia karena Rusia memperlakukan embargo terhadap sejumlah produk Ukraina, kemudian ketidakpastian investasi asing sehingga investor cenderung waspada terhadap resiko politik dan keamanan yang terkait dengan konflik tersebut, sehingga membuat mereka enggan untuk menanamkan modalnya di Ukraina, dan yang terakhir terjadinya kelangkaan komoditas seperti gandum. Kemudian Indonesia. Konflik antara Rusia dan Ukraina membuat Indonesia harus mencari alternatif suplai gandum karena resiko ketidakpastian pasokan. Hal ini mengancam stabilitas harga pangan, memicu penyimpangan rute pengiriman, dan mengganggu hubungan internasional perdagangan. Kemudian Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan negara-negara barat memberlakukan sanksi ekonomi sebagai respon.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset negara dan individu, serta penghentian kegiatan ekspor-impor untuk menghentikan invasi. Larangan impor diantaranya batu bara, bahan kimia, kayu, karet, semen, pupuk, vodka, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga membekukan aset Bank Sentral Rusia yang menyasar perusahaan keuangan, antariksa hingga wilayah udara Eropa untuk pesawat Rusia. Pemberlakuan larangan impor minyak Rusia oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga diikuti oleh sejumlah perusahaan multinasional seperti Apple, McDonald, hingga Starbucks yang telah menghentikan operasinya di Rusia. Selanjutnya, China. Beberapa masalah utama yang dihadapi China meliputi disrupsi rantai pasokan pangan, kenaikan harga pangan, diversifikasi sumber pasokan sehingga China mungkin perlu mencari sumber pasokan alternatif yang bisa memakan waktu dan menimbulkan biaya tambahan. Selanjutnya, Mesir. Mesir adalah salah satu negara yang paling parah terdampak oleh perang Ukraina dan Rusia. Sekitar 80% kebutuhan gandum Mesir diimpor dari Ukraina dan Rusia. Nilai mata uang lokal, pound Mesir langsung anjlok. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Mesir terpaksa 2 kali mendevaluasi mata uangnya dalam upaya mengatasi krisis ekonomi akibat perang Rusia dan Ukraina. Inflasi di Mesir menembus hampir 30%. Mesir terpaksa melakukan diversifikasi sumber gandum, dan pada Juni lalu, Mesir untuk pertama kalinya mendapat pasokan gandum dari India yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga gandum dari Rusia dan Ukraina. Ukraina telah secara strategis mengatasi tantangan ekonomi yang diperburuk oleh konflik dengan Rusia. Melalui rute solidaritas, Ukraina mengekspor gandum dan produk pertanian melalui perairan teritorial Rumania dan Bulgaria serta rute darat dan rel. Mereka membutuhkan lebih dari 349 miliar dolar untuk pemulihan dan rekonstruksi ekonomi. Untuk menarik investasi asing, Ukraina menawarkan insentif dan kebijakan ekonomi yang mendukung, memperkuat pasar modal, dan konektivitas infrastruktur. Rusia merespon sanksi ekonomi barat dengan menggunakan rubel dalam perdagangan internasional. Rusia juga bekerja sama dengan negara non-embargo seperti Tiongkok, Indonesia, dan Turki. Dan tak lupa, Rusia juga memanfaatkan sumber daya minyaknya. Tak hanya itu, Rusia juga mendiversifikasi pasarnya, di mana fokus ke Asia dengan harga yang lebih murah dan mengurangi kontrol ekonomi asing. Strategi-strategi ini mencerminkan upaya global untuk mengamankan pasokan pangan dan memperkuat ekonomi mereka di tengah konflik yang sedang berlangsung. Diversifikasi pasokan gandum menjadi semakin sulit. Ketidakstabilan ini mengancam ketahanan pangan yang penting bagi pembangunan ekonomi juga stabilitas sosial. Dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap keamanan pangan dalam teori dependensi. Konflik Rusia-Ukraina telah mengguncang dunia, membawa dampak signifikan terhadap keamanan pangan global. Dalam konteks teori dependensi, mari kita lihat bagaimana berbagai negara bergantung pada Rusia dan Ukraina untuk pasokan pangan mereka. Teori dependensi mengemukakan bahwa negara-negara berkembang seringkali bergantung pada negara industri untuk sumber daya penting. Rusia dan Ukraina adalah contoh nyata dalam konteks ini sebagai pemasok utama gandum dan biji-bijian ke banyak negara di dunia. Rusia dan Ukraina adalah dua pemain kunci dalam pasar gandum global. Ukraina adalah pengekspor gandum terbesar kelima di dunia dengan pangsa pasar global sebesar 10%, sementara Rusia juga merupakan eksportir utama gandum dan pupuk. Konflik telah menyebabkan serangan terhadap infrastruktur pelabuhan utama di Ukraina seperti di Odessa dan Mykolaiv. Blokade Laut Hitam oleh Rusia semakin memperburuk situasi, menghentikan distribusi gandum dari Ukraina ke seluruh dunia. Serangan terhadap infrastruktur penting dan gangguan transportasi multimoda telah menyebabkan kenaikan harga pangan global ini juga. Negara-negara yang sangat bergantung pada importer gandum dari Rusia dan Ukraina seperti negara-negara di Afrika dan Timur Tengah merasakan dampak yang paling parah. Lalu ada negara-negara yang berdampak, seperti Mesir sebagai importer gandum terbesar di dunia sangat bergantung pada pasokan dari Rusia dan Ukraina. Kenaikan harga gandum telah membebani anggaran negara dan memicu inflasi. Lalu ada Turki, importer gandum negara kedua di dunia, juga mengalami dampak signifikan dari konflik ini. Upaya untuk mencari sumber gandum alternatif dari negara lain tidak mudah dan berbiaya tinggi. Indonesia, importer gandum terbesar ketiga di dunia, juga terancam oleh krisis pangan ini. Lalu ada peran organisasi internasional. Organisasi internasional seperti PBB melalui WFP membantu negara-negara yang paling rentan terhadap krisis pangan dan menyediakan bantuan makanan dan dana.
WTO juga bekerja sama untuk memastikan kelancaran perdagangan gandum global dan mencegah pembatasan perdagangan yang dapat memperburuk krisis. Solusi dan jalan ke depannya. Untuk mengatasi krisis ini, dunia internasional perlu membangun mekanisme darurat yang efektif selama masa perang dan konflik untuk menjamin distribusi pangan. Ini termasuk penggunaan transportasi lintas batas negara yang lebih mudah, efektif, dan efisien. Lalu, konflik Rusia-Ukraina menunjukkan betapa pentingnya memastikan keberlanjutan rantai pasokan global dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada beberapa negara. Dengan kolaborasi yang erat, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan pangan global tetap terpenuhi dan keamanan pangan tetap terjaga. Menurut pendapat kelompok kami, sikap yang tepat terhadap konflik Rusia-Ukraina terkait keamanan pangan bagi negara-negara importir gandum seharusnya adalah menentang. Kenapa? Ada beberapa alasan yang mendukung sikap ini. Pertama, konflik Rusia-Ukraina telah memicu krisis pangan global yang mengakibatkan lonjakan harga pangan di seluruh dunia. Hal ini berpotensi mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara-negara importir gandum, karena mereka akan menghadapi kenaikan harga pangan yang signifikan. Kedua, pecahnya perang Rusia-Ukraina telah mengganggu pasokan gandum dari Ukraina dan juga memicu larangan ekspor gandum ke Rusia. Ketiga, ketidakstabilan pasokan gandum berpotensi mengancam ketahanan pangan, yang merupakan aspek penting dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial serta keamanan nasional. Dengan mengambil sikap menentang, negara-negara importir gandum dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif konflik tersebut dan diharapkan dapat membantu mengurangi krisis pangan global dan memastikan keamanan pangan bagi negara-negara importir gandum. Demikianlah kajian dampak konflik Rusia dan Ukraina terhadap ketahanan pangan global, khususnya di negara-negara importir gandum seperti Mesir, Turki, dan Indonesia. Di tengah tantangan, kita dapat melihat semangat adaptasi dan juga solidaritas yang memberikan harapan. Teruslah mengikuti perkembangan dan juga dukung upaya global untuk perdamaian dan ketahanan pangan. Kami dari kelompok 7, semoga kajian dari kami dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.